Tuhan Yesus sayang pada setiap kita. Dan juga kita mau katakan, Tuhan, aku juga sayang padamu Tuhan. Amin. Jadi kita jangan pernah takut, kita jangan pernah khawatir dalam kita melangkah di tahun 2023 ini. Mungkin banyak halangan rintangan, tapi kita yakin Tuhan akan memampukan kita untuk melewati rintangan, halangan demi halangan dalam setiap hidup kita. Karena Dia adalah penolong yang setia di dalam hidup kita.
Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Engkau berikan buat kami pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Tiba saatnya ya Tuhan kami mau duduk dia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Agar firman yang kami dengar ya Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih ya Tuhan hati kami, hidup kami pagi hari ini Tuhan. Agar ya Tuhan hati kami, mata kami tertuju kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkaryalah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, apa kabar? Amin. Bersyukur buat pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak yang sudah memuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai adik-adik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita masih di penghujung bulan Januari, berarti kita masih dalam awal di tahun baru ini Tuhan. Perjalanan kita masih 11 bulan untuk kita bisa melalui tahun 2023. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kisah daripada umat Tuhan atau umat Israel pada waktu mereka mengalami pembuangan di Babel. Nah, kita akan sama-sama membaca Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai ayat 31. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan mulai dari ayat 27 sampai 31. Nah, kisah ini konteksnya bahwa firman Tuhan berbicara kepada bangsa Israel pada waktu mereka mengalami masalah. Nah, kalau kita membaca Yesaya, kitab Yesaya ada terbagi dari 3. Yang pertama adalah Yesaya 1 sampai Yesaya 39. Itu berbicara di mana penghukuman buat bangsa Israel, bukan saja mereka menghadapi bangsa Asyur, tetapi mereka karena tingkah laku mereka, karena dosa-dosa mereka kepada Tuhan, kepada Allah yang mereka sembah. Nah, Yesaya 40 sampai 55 itu berbicara bahwa pemulihan bangsa Yehuda atau bangsa Israel, Tuhan memberikan pemulihan buat mereka. Nah, Yesaya 56 sampai 66 itu berbicara bahwa mereka harus memperbaiki korban mereka, mereka harus memperbaiki kehidupan mereka, mereka harus memperbaiki tingkah laku daripada bangsa Israel. Nah, ayat 27 sampai 31 ini kita akan sama-sama belajar
bagaimana sebenarnya kehidupan bangsa Israel pada waktu ini. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita, dalam kekristenan yang kita jalani ini, bahwa ada satu masalah yang harus kita tangani bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan itu kita nggak bisa selesaikan masalah itu. Bapak Ibu, kita akan step by step atau satu persatu kita akan baca. Mulai dari ayat 27, Bapak Ibu, saya akan baca kembali. Ayat 27, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dari ayat 27 ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bangsa Israel sedang menghadapi satu masalah. Mereka kehilangan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita baca ayat 27 ini, kita sudah tahu bahwa sebenarnya bangsa Israel atau umat Tuhan mempunyai satu pergumulan yang berat. Mereka kenal Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, tapi seolah-olah pengharapan dari Tuhan tidak ada dalam kehidupan mereka, tidak datang dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, ayat 28 Bapak Ibu. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lesu, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu, ketika Yesaya menulis ini, dia menceritakan bahwa pergumulan bangsa Israel, pergumulan umat Tuhan, mereka menanti-nantikan pengharapan dari Tuhan. Mereka seolah-olah kehilangan pengharapan dalam kehidupan. Nah, ayat 28, Yesaya menulis bahwa Tuhan itu yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan itu tak terbatas pengertiannya. Artinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, pencipta langit dan bumi. Bahkan ayat 28 di bagian akhir bahwa ia tidak pernah menjadi lelah, ia tidak pernah menjadi lesu. Nah, Bapak Ibu, masalahnya yang dihadapi oleh umat Tuhan, mereka lelah dengan kehidupan mereka. Mereka lesu dengan apa yang mereka hadapi pada waktu itu. Bapak Ibu, kelelahan dalam kehidupan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bukankah kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel? Bukankah kita mengalami apa yang dialami oleh umat Tuhan di ayat 27? Kita lelah menjalani hidup ini karena kita putus asa menantikan jawaban Tuhan. Kita lelah menjalani hidup ini karena kita capek dengan aktivitas kita. Bapak Ibu, satu waktu saya karena setiap hari saya naik Grab datang ke gereja. Satu waktu saya karena hujan saya ibadah sore, saya pesan Grab melalui HP dari anak saya. Nah, waktu saya pesan, akhirnya Grabnya jemput. Dan waktu saya naik, saya mulai ngobrol dengan sopir Grab ini. Karena saya tipe orang kalau itu harus saya ngobrol, saya pancing dia untuk ngobrol. Karena di situ saya akan masuk dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu saya ngobrol, saya tanya-tanya dan akhirnya dia berkata begini, Bapak. Dia adalah anggota sama dengan Thomas, tapi dia memegang satu diskotik di Jogja. Dia pegang satu security atau keamanan di satu diskotik di Jogja. Wow, saya berkata, wow, luar biasa. Nah, saya mulai bertanya-tanya, wah enak dong kalau
tengah setiap malam nongkrong di diskotik, ajab-ajab. Saya mulai pancing dia, saya mulai cari tahu. Dan akhirnya saya menemukan dia bilang gini, Pak Frederick, saya sudah lelah dengan kehidupan saya ini. Saya sudah capek dengan aktivitas yang saya lakukan setiap malam. Saya harus menghadapi ini, saya capek. Bukankah kita juga sering mengatakan seperti ini? Saya lelah dengan kehidupan ini. Saya capek mengikuti Tuhan. Karena saya tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Penyakit saya tidak sembuh-sembuh. Masalah saya tidak selesai. Saya lelah. Bapak Ibu, saya mulai berkata kepada Bapak ini. Saya berkata gini. Supaya dia bisa mengerti, saya berkata gini, Pak, saya dulu pernah mengalami apa yang dialami oleh Bapak. Wah, kok bisa Pak? Dia bilang, saya pernah mengalami apa yang dialami oleh Bapak. Saya pernah berada dalam satu titik untuk saya berkata bahwa saya lelah menghadapi hidup ini. Dan apa yang Bapak alami saya pernah. Saya tahu yang namanya dunia malam. Saya pernah mengalami seperti itu, Pak. Dan saya mulai kasih solusi sama Bapak. Tapi percaya, Pak, kita akan sharing. Saya minta nomor HP-nya, Pak. Kita akan sharing. Saya akan kasih jalan keluar untuk menghadapi masalah itu. Nah, waktu akhirnya kita bertukar nomor. Dan akhirnya besoknya saya mulai WA. Terserah dia mau tanggapi atau enggak. Yang penting saya kasih masukan, saya kasih solusi buat dia bahwa hanya bersama Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang percaya sama Tuhan, tapi mungkin hanya bisa dikatakan Kristen KTP. Tapi saya mulai katakan sama dia melalui WA, saya bilang, Bapak harus datang ke gereja, harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena tidak ada solusinya di dalam dunia ini hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh bangsa Israel, itu juga yang kita dialami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kehidupan kita pasti ada persoalan, pasti ada tantangan. Karena kehidupan kita adalah pertandingan iman. Saya diberkati dengan satu video WhatsApp dari Jose di grup, di mana orang yang naik tangga dia jatuh, dia bangkit, dia jatuh, dia bangkit, dia jatuh, dia bangkit. Itu adalah bahwa pertandingan iman kita, bahwa kita sedang dalam gelanggang pertandingan iman. Ada waktu kita akan jatuh, ada waktu kita akan bangkit. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal bahwa 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Bapak Ibu, nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka mengalami yang namanya lelah. Mereka mengalami yang namanya lesu. Mengapa mereka lelah? Karena mereka mengandalkan kekuatan fisik mereka. Karena mereka mengandalkan ego mereka. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ada ayatnya Bapak Ibu, kita akan baca seterusnya. Ayat 29 dia berkata begini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ayat 29, ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, Bapak Ibu, Yesaya memberikan ilustrasi kepada umat Tuhan bahwa orang muda aja mereka lelah, orang muda aja mereka lesu. Orang muda di sini adalah menggambarkan bagaimana orang muda yang punya power, punya kekuatan fisik itu tidak mampu untuk menghadapi tantangan. Punya kekuatan fisik, badan tegap, itu tidak sanggup menghadapi tantangan, tidak sanggup menghadapi pergumulan. Kekuatan fisik tidak bisa menghadapi
tantangan, tidak bisa menghadapi pergumulan, kekuatan fisik tidak bisa mengarungi kehidupan sebagai orang percaya, nggak bisa. Yesaya menulis bahwa bahkan orang-orang muda itu mereka lelah, mereka lesu, bahkan mereka tersandung. Bapak Ibu, saya menemukan di dalam bahasa aslinya adalah lemah dalam Yesaya 40 ayat 29 dan lemah di dalam Yesaya 40 ayat 30 itu berbicara bahwa kegagalan karena kehilangan kekuatan bawaan. Artinya bahwa kita terlalu mengandalkan kekuatan fisik. Kita mengandalkan bahwa kita bisa. Gagalnya orang Israel mereka melakukan karena mereka mengandalkan pikiran mereka. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Itu artinya lemah. Tapi lelah dalam Yesaya 40 ayat 30 adalah berbeda dengan lemah. Kalau Yesaya 40 ayat 30 kata lelah artinya adalah kerasnya kehidupan, kelelahan. Karena kerasnya kehidupan, karena kerasnya badai persoalan, karena kerasnya aktivitas yang mereka jalani, karena kerasnya kehidupan yang mereka jalani pada waktu itu. Jadi, bukankah ini yang juga kita alami sebagai orang percaya? Kita sering lelah, kita sering lesu, kita berkata saya nggak sanggup menghadapi pergumulan ini. Bahkan saya merenung-renungkan karena beberapa minggu ini saya mendengar kesaksian di dalam kakak kami. Saya mendengarkan kesaksian begini. Dalam kita bergumul dengan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kadangkala kita cemburu melihat rumput tetangga lebih subur daripada rumput kita. Artinya Tuhan lebih mungkin Tuhan lebih memperhatikan tetangga kita daripada kita yang sudah siang malam berdoa kepada Tuhan. Tetangga kita nggak pernah ke gereja, malah dia baik-baik saja. Nah, saya coba merenung-renungkan dan saya mendapatkan ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Makanya pagi hari ini saya membagikan buat Bapak kita akan sama-sama belajar. Nah Bapak Ibu, kelelahan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita sering mengandalkan fisik kita. Kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Seperti yang dialami oleh umat Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Allah, mereka tahu Dia Allah yang berkuasa, mereka tahu Dia Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir, keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka tahu itu. Tetapi pertanyaan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kenapa mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan mereka? Nah, penyebabnya adalah karena mereka kelelahan, karena mereka lesu. Nah, kadang-kala kita sebagai orang percaya, ketika kita sudah lelah, kita sudah mulai malas berdoa, kita sudah malas berkomunikasi dengan Tuhan, kita kelelahan fisik. Kita lesu fisik kita sudah mulai malas, kita mulai capek dengan aktivitas yang dijalani oleh gereja. Nah itu yang membuat kemunduran. Nah kelelahan rohani akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kelelahan di dalam kehidupan kita akan membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya Nabi Yesaya mulai berkata kepada bangsa Israel atau umat Tuhan. Ayat 31 Bapak Ibu.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan kasih tema judul khotbah saya adalah ruang tunggu Tuhan. Bapak Ibu, saudara di tahun 2023 mau berada di mana? Di ruang tunggu Tuhan atau di ruang tunggu pribadi? Artinya bahwa bukan di luar tunggu Tuhan. Bapak Ibu, kenapa saya mau kasih tema khotbah pagi hari ini bahwa kita harus ada di ruang tunggu Tuhan. Waktu kita berada di ruang tunggu, ketika kita antre, mungkin kita antre di bank atau kita mungkin antre di tempat atau di klinik atau di dokter. Ketika kita berada di ruang tunggu, apa yang kita lakukan? Sambil kita menunggu antrean, sambil kita menunggu giliran kita akan dipanggil, apa yang kita lakukan? Pada umumnya Bapak Ibu, saya baca di survei, pada umumnya ketika orang berada di ruang tunggu, pada umumnya dia selalu memegang HP. Dia selalu baca berita, entah WhatsApp, entah Facebook, entah Instagram, entah dia membaca pokoknya dia baca sosial media, pasti dia pegang HP. Itu menurut survei kebanyakan orang pasti pegang HP ketika berada di ruang tunggu. Jarang sekali orang baca koran karena ini sudah, saya pikir sekarang koran itu sudah enggak terlalu laris seperti yang dulu-dulu. Orang lebih suka baca koran melewat HP, berita-berita melalui HP. Nah, kebanyakan dari orang-orang ketika berada di ruang tunggu, mereka selalu pegang HP. Pertanyaannya, ketika kita berada di ruang tunggu Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Jawabannya ini Bapak. Saya baca kembali lagi. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya cari tahu apa kata menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan sini sebenarnya dalam bahasa aslinya tunggu. Tetapi dalam bahasa Ibrani kata menanti-nantikan adalah kaufau. Kaufau yang artinya terikat bersama. Dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani yang saya cari, saya baca dan saya pelajari bahwa kata aslinya adalah kata kaufau yang artinya menunggu, terikat bersama seperti tali, seperti dua tali. Kalau kita gimana ya? Kalau kita dua tali itu talinya panjang, terus kita bahasa Jawa apa sih yang kalau dipelintir-pelintir gini? Diputar-putar. Nah, kalau dua tali itu diputar, semakin banyak putarannya, semakin kuat talinya itu. Nah, itu yang dimaksud menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus terikat dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita berada di ruang tunggu, kalau kita tidak terikat dengan Tuhan, maka pikiran kita akan melayang. Maka kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Bapak Ibu, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka percaya, mereka tahu Tuhan. Mereka tahu segala mujizat yang dia kerjakan. Tetapi pada masa itu ketika mereka kehilangan pengharapan, mereka mulai tidak terikat dengan Tuhan. Mereka mulai melupakan Tuhan. Mereka mulai berkata ayat 27. Hakku tidak diperhatikan lagi oleh Allah. Mereka mulai mempersalahkan Allah. Mereka mulai mengeluarkan kata-kata yang mempersalahkan Tuhan mereka. Bapak Ibu, mustahil kita menjalani hidup ini
Kalau kita tidak terjadi kaufau dalam hati kita, kaufau dalam kehidupan kita, kalau kita tidak terikat dengan Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes berkata, aku adalah pokok dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu tidak melekat pada pokok, maka ranting itu tidak akan berbuah. Bapak Ibu, itu sama, kita harus terikat dengan Tuhan. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus terikat bersama dengan Tuhan agar kita mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, luar biasa janjinya Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan berkata, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau umat Tuhan, mereka lelah. Kalau umat Tuhan, mereka lesu. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang terikat dengan Allah, orang yang terikat dengan Yesus, dia tidak mengalami yang namanya kelelahan. Dia tidak pernah mengalami yang namanya lesu, karena dia mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali. Bapak Ibu, kalau kita pelajari yang namanya burung raja wali, ada banyak ayat di firman Tuhan atau di kitab Perjanjian Lama berbicara tentang raja wali. Tapi saya diberkati oleh ayat ini Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama. Keluaran 19 ayat 4. Keluaran 19 ayat 4 ini Allah sendiri yang berbicara kepada Musa waktu Musa di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Wow, Raja Wali di sini berbicara kekuatan. Raja Wali di sini berbicara pertolongan dari Tuhan. Raja Wali di sini berbicara tentang kemenangan. Karena burung Raja Wali bukan seperti burung-burung yang lain. Kalau burung Raja Wali dia identik dengan nama-nama victory. Tetapi burung yang lain dia identik dengan victim. Burung Raja Wali adalah burung yang selalu mengalami kemenangan. Tetapi burung-burung yang lain mereka menjadi mangsa. Tapi burung Raja Wali dia nggak mau dia jadi mangsa. Dia mau jadi dia pemenang. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kita seperti burung Raja Wali. Saya pelajari burung Raja Wali adalah burung yang hidupnya bisa sampai 70 tahun. Tetapi ketika dia berumur 40 tahun, dia mengalami yang namanya masa transisi dalam hidupnya. Parunya mulai sudah panjang, dia sudah nggak bisa makan mangsanya atau mengambil ikan di laut. Kukunya sudah panjang, dia sudah nggak bisa kalau dia nengkreng di pohon, sayapnya sudah mulai bulu-bulunya sudah mulai rontok, dia sudah nggak bisa terbang. Dan akhirnya keputusan ada di Raja Wali ini, dia mau hidup atau dia tetap hidup. Dan makanya burung Raja Wali melakukan yang namanya pembaharuan dalam hidupnya. Dia mulai naik ke puncak gunung, dia mencari tempat yang aman buat dia. Dia mulai parunya itu, dia mulai pukulkan di batu, parunya itu copot.
kukunya dia mulai cabut satu demi satu, bulu-bulunya dia mulai cabut. Itu terjadi selama 150 hari Bapak Ibu. Itu yang saya baca, yang saya tahu. Nah ketika melewati 150 hari selesai, parunya sudah bagus lagi, sudah seperti dari awal, bulunya sudah sempurna lagi, dan kukunya sudah sempurna lagi, makanya dia mulai terbang. Bapak Ibu, perhatikan burung Raja Wali. Dia bukan seperti burung lain yang terbangnya harus gini-gini, enggak. Burung Raja Wali, kalau dia terbang, dia bentangkan sayapnya, dia mulai muter-muter gini. Bapak Ibu, satu ketika waktu kapal saya, karena dulu saya adalah kerja di kapal, suatu ketika kapal saya operasi di daerah Cape Town di Afrika Selatan. Nah di situ di Afrika ini terkenal dengan namanya burung Raja Wali yang jenisnya golden. Nah pada zaman bangsa Israel ini burung ini yang ada pada waktu itu jenis Raja Wali yang jenisnya golden. Nah suatu ketika kapal saya sedang operasi di laut Afrika Selatan di Cape Town, tiba-tiba burung Raja Wali ini nukik ikan, dan ternyata ikan itu ada pancingnya dari kapal kita. Karena saya kerja di kapal tuna jenis long line. Dan akhirnya burung Raja Wali ini kena pancing, akhirnya ya harus ditarik. Bapak Ibu, di kakinya dikasih ring. Waktu itu saya baca bahwa itu dari museum yang ada di Prancis. Jadi dia dikasih ring, dikasih nama museumnya, dikasih jenis burungnya apa, dia lahir tanggal berapa, dan itu menjadi penelitian mereka. Nah Bapak Ibu, waktu kalau saya ambil burung Raja Wali itu, terus saya matiin, misalnya saya kena denda karena ketahuan dari museum sana bahwa saya sudah melakukan yang namanya penganiayaan. Karena saya nggak tahu, kata orang ada alatnya, ada sensornya. Kalau kita katakanlah misalnya saya melakukan hal yang terburuk harus itu. Akhirnya kita lepas dan kita ambil umpannya, kita lepaskan burung itu. Dan saya memperhatikan waktu saya di kapal, nggak pernah saya melihat burung Raja Wali terbangnya gini-gini seperti burung pipit, seperti burung darang, nggak pernah. Malah dia terbang semakin tinggi, semakin dia bentangkan sayap. Nah, Bapak Ibu, itu yang Tuhan umpamakan kita kalau kita orang-orang yang menantikan Tuhan. Kita akan terbang melambung tinggi. Kita akan melewati setiap persoalan yang kita jalani, yang kita hadapi. Bapak Ibu, perjalanan hidup sehari-hari dibutuhkan kata menunggu Tuhan. Perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita harus ada yang namanya menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Kita harus terikat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa, kembali lagi, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu, kekuatan baru, kita seperti Raja Wali. Nah, kita akan terbang, naik, melambung tinggi, seperti Raja Wali yang melambung tinggi. Nah, firman Tuhan berkata begini, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa Bapak Ibu?
Kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita diberikan kekuatan seperti burung Raja Wali yang melambung tinggi. Kita diberikan kekuatan kita untuk bergerak maju. Kita tetap berjalan, kita tidak menjadi letih, kita tidak menjadi lesu. Kita tetap berjalan. Itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan kekuatan untuk bergerak maju. Kita melangkah terus bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tapi susahnya kadangkala kita itu tidak mau terikat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita nggak mau terikat dengan Tuhan? Kadangkala kita nggak mau melepaskan yang di belakang. Apa yang terjadi kepada keluarga Lot? Karena mereka tidak mau melepaskan apa yang di belakang. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, apa yang kalau kita baca di Alkitab, dia menjadi tiang garam. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata gini, aku melepaskan apa yang ada di belakangku dan aku mengarahkan mataku apa yang di depanku. Itu yang menjadi kendala buat kita sebagai orang percaya. Kadangkala kita nggak mau bergerak maju karena kita nyaman. Kita sedang berada di zona yang nyaman. Kita nggak mau melangkah karena kita sudah berada di zona yang enak banget. Tempatnya enak banget. Ngapain saya harus melangkah, harus keluar? Ngapain saya harus pergi kalau saya sudah enak, sudah nyaman? Bapak Ibu, berada di ruang tunggu Tuhan adalah proses pembaharuan dalam kehidupan kita. Kita akan diubahkan. Kita akan mengalami yang namanya seperti burung Raja Wali. Kita akan mengalami yang namanya transformasi dalam hidup kita. Kita diubahkan, kita diperbaharui. Kekuatan baru di sini dalam bahasa aslinya. Artinya kita diubahkan, kita diperbaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu, untuk kita menjalani tahun 2023, untuk kita melihat mata kita nggak lagi berkata rumput tetangga lebih subur daripada rumput saya. Artinya Tuhan lebih memperhatikan tetangga saya daripada saya. Kita nggak usah berkata seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan bahwa ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita menghadapi persoalan kita, ketika kita menjalani setiap aktivitas kita, kita selalu berada di ruang tunggu Tuhan. Kita selalu terikat dengan Tuhan. Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan berkata di Yesaya 49 ayat 16. Firman Tuhan berkata, aku melukiskan engkau di telapak tanganku dan mataku selalu tertuju kepada engkau. Yesaya 49 ayat 16. Coba kita baca. Yesaya 49 ayat 16. Firman Tuhan berkata, ini firman Tuhan disampaikan kepada umatnya bahwa mereka nggak kehilangan pengharapan, bahwa Allah masih akan menolong mereka, maka Allah akan memberikan jalan keluar buat mereka. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokku tetap di ruang mataku. Bapak Ibu, ayat ini ketika saya baca ayat ini, saya diberkati bahwa artinya apa? Siapapun kita yang hadir pagi hari ini, kita ada. Wajah kita ada di telapak tangan Tuhan.
Nah pertanyaannya, berapa juta orang di dunia ini ada di telapak tangan Tuhan? Tuhan itu tidak terbatas kuasanya, Bapak Ibu. Jangan pertanyakan itu. Jangan pertanyakan kedaulatan Tuhan. Jangan pertanyakan itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat. Jadi firman Tuhan berkata, ayat ini masih tetap sama berbicara kepada umat Israel. Lihat, aku menuliskan engkau di telapak tanganku. Wajah saya ada di telapak tangan Tuhan. Wajah Ibu Gembala ada di telapak tangan Tuhan. Wajah Pak Thomas ada di telapak tangan Tuhan. Nah, ayat seterusnya berkata begini. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya di setiap sudut kehidupan kita, dimanapun kita berada, Tuhan memperhatikan. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lesu memperhatikan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi. Dia tahu apa yang kita rasakan. Bapak Ibu, bukankah Allah kita Allah yang hebat? Bukankah Allah kita Allah yang dahsyat? Bapak Ibu, mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Mari kita terikat dengan Tuhan. Satu ketika, seorang pencipta lagu, dia punya teman sedang sakit. Sakitnya sakit hilang ingatan, gila. Karena mereka teman sekolah. Penyebabnya, temannya ini sakit karena dilecehkan oleh orang terdekatnya. Nah, karena dia teman sekolah, temannya ini adalah seorang pencipta lagu. Dia menciptakan lagu-lagu rohani. Pasti saudara yang sudah tahu kisah ini, saudara pasti sudah ngerti. Nah, temannya ini selalu datang berdoa buat temannya yang sakit ini. Dia selalu berdoa. Nah, di saat dia melihat pergumulan temannya, di saat itu dia sedang menulis lirik lagu yang dia akan ciptakan. Nah, Bapak Ibu. Nah, temannya ini, maaf kata dia hilang ingatan karena dia diperlakukan yang tidak wajar oleh orang dekatnya. Nah, singkat cerita, teman ini yang pencipta lagu ini, dia kerja di luar kota, akhirnya dia sudah jarang kunjungi temannya ini yang sakit ini. Tiba-tiba suatu ketika temannya yang sakit ini telepon temannya ini yang pencipta lagu ini. Dia kaget. Bukankah orang ini adalah teman saya yang dulu sudah gila? Tetapi kenapa dia bisa telepon? Dulu kan dia terikat. Dia diikat oleh rantai. Dan akhirnya dia bertanya kepada temannya yang dulunya sakit. Kok bisa kamu telepon saya? Akhirnya dia cerita gini. Suatu ketika, waktu saya berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang menjamah saya. Tuhan memberikan kekuatan buat saya dan akhirnya sembuh. Yang lebih dahsyat, Bapak Ibu, orang yang melakukan tindak kekerasan kepadanya, orang dekatnya, dia maafkan. Dan akhirnya mereka hidup kembali. Tahukah kisah ini adalah kisah dari sebuah lagu yang berjudul Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Maria Sandi kalau tidak salah. Bapa sentuh hatiku, itu lagu lahir dari kisah orang yang saya ceritakan tadi. Tapi pertanyaannya, kok dia bisa melewati itu? Dia bisa melewati itu karena dia terikat dengan Tuhan.
Karena dia diberikan kekuatan oleh Tuhan. Sehingga dia melakukan itu di dalam kehidupannya. Walaupun dia terikat. Saudara pernah melayani orang-orang yang gila. Saya percaya kita itu antara siap nggak siap. Antara takut nggak takut. Karena gini, waktu kita berdoa buat orang yang gila, jujur, saya pernah melakukan itu. Kita pasti namanya tutup mata itu nggak ada. Karena kita takut nanti tiba-tiba kita dipukul. Kalau pelayanan sama orang ini, tapi posisinya dia di rantai. Bagaimana pergumulan seorang pencipta lagu ini bergumul. Dia melihat bahwa teman ini tersiksa, hilang ingatan karena mengalami yang namanya kekerasan. Tetapi di satu sisi dia melihat bahwa kisah ini sangat menarik. Dia mulai ceritakan Tuhan. Dia mulai katakan firman Tuhan. Di satu sisi dia mulai tulis lagu. Apa yang terjadi? Maka terciptalah lagu Bapa Sentuh Hatiku. Bapak Ibu, untuk kita menjalani hidup ini, kalau Tuhan tidak sentuh hati saudara, kalau Tuhan tidak sentuh hati Bapak Ibu saudara, maka kita tidak bisa menjalani hidup ini. Kita tidak bisa melewati hidup ini Bapak Ibu. Bagaimana supaya Tuhan menyentuh hidup kita? Kita harus melakukan yang namanya menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan supaya kita mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani hidup ini, agar kita tetap berlari, agar kita tidak menjadi lelah, agar kita tidak menjadi lesu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami terima berkat Tuhan, kami terima firman Tuhan, kami terima segala yang baik dari Tuhan. Engkau akan menyertai kehidupan kami ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus akan menikmati kasih dan kuasa serta kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Frederick, keluarga, pelayanannya, anak-anak, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai hidupnya menjadi hidup yang senantiasa melayani Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sudah melakukan aktivitas jalan-jalan pada pagi ini. Biarlah aktivitas mereka anak-anak sekolah minggu selalu diberkati oleh Tuhan. Semua di dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah ibadah mereka Tuhan memberkati. Bapa kami di surga, kami ingat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kami tahu Tuhan dan Tuhan tahu keadaan mereka saat ini masih dalam keadaan lemah, tidak bisa hadir dalam ibadah. Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Di dalam nama Yesus, satu saat kami percaya mereka bisa beribadah di tempat ini bersama-sama. Terima kasih dan terpujilah bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan ibadah pada minggu ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar apabila nanti sore ada ibadah, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami akan pulang pada siang hari ini ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami. Pulang dengan damai dan sukacita untuk kami kembali di dalam ibadah-ibadah di tempat ini. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semuanya.
mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin.